Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membaca dan menafsirkan surah Al-A'raf ayat 90 sampai 94. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وقال الملأ الذين كفروا من قومه لئن اتبعتم شعيبا إنكم إذا لخاسرون, yang artinya dan pemuka-pemuka dari kaumnya Syuaib yang kafir berkata kepada sesamanya, sesungguhnya jika kamu mengikuti Syuaib, tentu kamu menjadi orang-orang yang rugi. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'akhazathumur rajfatu fa'asbahu fi darihim jathimin, yang artinya lalu datanglah gempa menimpa mereka dan mereka pun mati bergelimpangan di dalam reruntuhan rumah mereka. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina kadzabu Syu'aiban ka'allam fiha. Alladzina kadzabu Syu'aiban kanu humul khasirin, yang artinya orang-orang yang mendustakan Syuaib seakan-akan mereka belum pernah tinggal di negeri itu. Mereka belum mendustakan Syuaib, itulah orang-orang yang rugi. Bismillahirrahmanirrahim. Fatawalla anhum faqala ya qaumi laqad ablagtukum risalati rabbi wa nasahtu lakum fakaifa asa ala qaumin kafirin, yang artinya maka Syuaib meninggalkan mereka seraya berkata, wahai kaumku, sungguh aku telah menyampaikan umat Tuhanku kepadamu dan aku telah menasehati kamu, maka bagaimana aku akan bersedih hati terhadap orang-orang kafir. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalna fi qaryatin min nabi illa akhadna ahlaha bil basa'i wad-dharra'i la'allahum yadharra'un, yang artinya dan kami tidak mengutus seorang nabi pun kepada sesuatu negeri, lalu penduduknya mendustakan nabi itu, melainkan kami timpakan kepada penduduknya kesempatan dan penderitaan agar mereka tunduk dengan merendahkan diri. Kemudian tafsir Al-A'raf ayat 90, yaitu pada ayat ini para pemimpin kaum Nabi Syuaib yang tidak beriman berusaha menanamkan rasa takut kepada pengikutnya. Mereka menganggap ajaran Nabi Syuaib itu sebagai ancaman terhadap kehidupan ekonomi dan sosial mereka, terutama karena Nabi Syuaib menekankan kejujuran dalam perdagangan dan melarang kecurangan. Kemudian tafsir Al-A'raf ayat 91, yaitu setelah mereka menolak dakwah Nabi Syuaib dan terus melakukan kezaliman, Allah menurunkan azab berupa gempa dahsyat yang menghancurkan mereka. Kata jasad-jasad yang bergelimpangan atau jathimin dalam ayat ini menunjukkan bahwa mereka mati dalam keadaan tersungkur di tanah tanpa ada yang selamat. Ini mengingatkan kita pada kehancuran kaum-kaum sebelumnya yang juga membangkang terhadap rasul-rasul mereka seperti kaum Ad dan Samud. Kemudian tafsir Al-A'raf ayat 92, yakni azab yang ditimpakan kepada mereka itu begitu besar sehingga keberadaan mereka di negeri itu seakan-akan tidak pernah ada.
Semua yang mereka bangun, kekayaan dan kemegahan mereka musnah dalam sekejap. Allah menyebut mereka sebagai orang-orang yang merugi, karena mereka kehilangan segalanya, baik di dunia maupun di akhirat. Ini menunjukkan bahwa kerugian sejati bukanlah kehilangan harta atau status sosial, tetapi kehilangan iman dan keselamatan akhirat. Kemudian tafsir Al-A'raf ayat 93, yakni setelah azab turun, Nabi Syuaib tidak meratapi kehancuran kaumnya karena ia telah menjalankan tugasnya untuk menyampaikan risalah Allah dengan sebaik-baiknya. Ucap ini mengandung sindiran halus bahwa kesalahan ada pada mereka, karena mereka menolak kebenaran meskipun telah diperingatkan berkali-kali. Ini juga menjadi pelajaran bagi para dai dan pendakwah bahwa tugas mereka hanyalah menyampaikan dan mereka tidak perlu bersedih jika ada orang yang tetap menolak kebenaran. Kemudian tafsir surat Al-A'raf ayat 94, di mana ayat ini menegaskan sunatullah atau ketetapan Allah bahwa ketika seorang nabi diutus, penduduk negeri tersebut seringkali diuji dengan kesulitan ekonomi, kemiskinan, atau bencana. Tujuan dari ujian ini bukan untuk menyiksa mereka, tetapi untuk mengingatkan mereka agar kembali kepada Allah dan dengan penuh kerendahan hati, namun banyak kaum yang justru semakin keras dan ingin bertobat, sehingga akhirnya mereka dihancurkan oleh azab yang lebih besar. Baiklah, hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila terdapat kata-kata saya yang salah, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.